Halo teman-teman, di video kali ini Smart Reptiles mau sebenarnya seperti review video sih sebenarnya. Di sini juga di video ini juga kita nggak akan show ular dulu ya, karena bosan ular Smart Reptiles itu aja. Jadi tadi pagi Smart Reptiles nonton video dari Week Reptile kalau nggak salah. Dia bercerita bahwa dia ngebreed reptil dan bangkrut gitu ya dulu, dia bilang. Nah, dia cerita kenapa sih dulu bisa bangkrut gitu. Nah, mudah-mudahan itu bisa jadi inspirasi buat teman-teman juga. Dia bilang gitu ya, jangan sampai mengikuti jejak dia dan menjadi gagal gitu. Sebenarnya ini nyambung juga sama keresahan dan kebingungan teman-teman dan yang sering ya Smart Reptiles juga mungkin ya, sering cerita-cerita di sini, sering diskusi. Sebenarnya masih menjanjikan atau enggak sih? Oke, di sini di video kali ini kita nggak akan membahas ball python sebagai passion, ball python sebagai hobi, ball python sebagai apa. Udah, kita jelas saja di sini misalkan ball python sebagai ya minimal sebagai sampingan lah. Jadi kita memelihara ball python tujuannya memang ingin mendapatkan keuntungan dari situ. Nah, jadi yang pertama itu dia cerita katanya dulu yang awalnya dia go broke gitu. Yang pertama dia pergi ke satu kayak ekspor reptil gitu ya di Amerika. Dia lihat, wah Hognose rame nih. Dia tinggal di Kanada kalau nggak salah. Nah, dia melihat, wah di Kanada bakal rame nih, setahun dua katakanlah di Amerika booming, wah bentar lagi juga di Kanada pasti booming. Dia beli tuh semua Hognose. Dia beli semuanya, yang baby, yang juvenile gitulah ya. Dia beli semua, terus dia simpan, berharap dia nggak mikirin budget, karena nanti juga bakal balik, uangnya saya breed bakal balik gitu. Nah, yang tidak dia perkirakan pada saat itu ya, si Hognose itu untuk bisa di breeding itu butuh sekitar 3 tahun. Tolong dikoreksi ya buat teman-teman yang main Hognose ya, saya kurang tahu. Dia kalau nggak salah bilangnya 3 tahun. Nah, pas dia nunggu 3 tahun itu, dia kira dia di posisi yang pertama gitu. Dia di posisi yang benar-benar orang lain belum ada nih yang punya Hognose di Kanada. Dia dia di pole positionnya lah gitu. Ternyata setahun 2 tahun berikutnya udah ada yang breeding Hognose. Jadi udah ada loh yang lebih dulu dari dia itu. Nah, pada akhirnya ya pada saat di tahun ketiga dia udah menghasilkan banyak ya pasti ya, karena dia di awal belinya banyak, pasti clutch-nya juga banyak. Dia bingung jualan kemana. Ya pertama karena supply-nya juga udah banyak. Kedua, permintaannya, demand-nya tidak sebesar demand ketika dia pertama ikut expo itu. Terus yang ketiga ya dia belum dikenal lah istilahnya, pemain baru lah ya gitu, dan dia tidak istilahnya tidak membangun network yang baik lah pada saat itu. Jadi istilahnya dia bingung nih, pembeda saya dari seller dan breeder yang lain apa. Pada akhirnya ya seperti itu. Terus karena tidak kejual gitu ya, ya mau nggak mau dia harus nambah rak gitu kan, karena ya si ularnya nggak mungkin ya mau dikemanain gitu kan, harus dikasih kandang juga gitu. Terus mau diapain? Mau dibuang ke sungai gitu? Atau kan tidak seperti itu. Kita berhubungan dengan makhluk hidup. Jadi ketika si itu ya tidak terjual, ya dia harus nambah rak, nambah supply rate gitu ya. Nambah maksudnya supply rate itu jadi seminggu yang asalnya misalkan kebutuhan rate-nya cuma 10, karena beranak jadi sekarang jadi 50, dan itu adalah pengeluaran yang pasti akan dikeluarkan, sedangkan pemasukannya belum tahu karena dia belum jualan kapan. Nah, dari situ, dari video itu ya dia ngasih gambaran gitu, kalau memang mau melihara ya serius di reptil lah ya gitu. Serius dalam artian selain hobi, jelas lah kita harus backgroundnya harus dari hobi dulu lah, kita harus suka dulu sama ular. Kalau mau melangkah lebih jauh dari itu ya kita harus ada perhitungan juga gitu. Ya pertama tadi ya dia bilang sih market research ya, market research dulu, kira-kira jenis apa, atau kita misalnya fokuslah kita di ball python morph apa nih yang lagi jadi
banyak dicari gitu. Nah dia ngasih contohnya waktu itu datanglah ke expo, mungkin di sana banyak sih expo, kali di Indonesia sini kan masih jarangnya yang offline seperti itu. Ya mau nggak mau kita harus banyak ngobrol lah sama breeder yang udah duluan. Jadi jangan sungkan-sungkan, misalkan lagi ada kumpul-kumpul kita ikutan, atau kita inisiatif misalkan om boleh nggak main ke farmnya gitu. Ya cuma mungkin kadang kan untuk kita bisa diterima, untuk kita bisa apa ya istilahnya, kadang nggak semua orang ya, kayak kadang kalau misalkan tiba-tiba ya ujuk-ujuk ada yang datang om pengen main ke rumah ya, kadang ya kita juga ada rasa nggak nyamannya ya. Ya mungkin bisa dipancing sama ya beli ularnya 1 atau 2 dulu misalkan, ada situ bisa ngobrol, bisa dapat cerita kira-kira morp yang lagi rame apa. Walaupun di video-video sebelumnya saya selalu bilang nggak ada yang bisa memastikan ball python itu yang lagi rame apa, ya seperti itu gitu ya. Jadi makanya lebih ke arah kira-kira ball python yang bagus apa menurut kita, sharing sama breeder itu. Kira-kira ini kedepannya si morp ini proyeksinya ke depan seperti apa. Nah mungkin bisa dari situ. Terus ya market research juga bisa dari grup Facebook, mungkin suka aja ada yang WTB morp apa, mungkin dari situ juga bisa dibaca lah sedikit-sedikit, walaupun ya menurut saya sih akan sulit. Tapi intinya dari ya kita nggak bisa niru plek-plekan di Amerika sama di sini ya, karena kondisinya pun berbeda. Jadi kalau saya korelasikan lah sama kondisi di sini, kalau expo nggak banyak ya kita harus banyak networking, banyak berteman dengan breeder-breeder yang mau yang senior mau yang junior. Kita harus banyak-banyak diskusi, karena dari diskusi itu biasanya ada informasi-informasi yang nggak kita tahu. Bukan si breedernya pelit ya, cuma ya kan nggak semua hal akan dituliskan di media sosialnya si breeder itu gitu. Justru kalau dengan jadi bukan karena nggak mau share, tapi ya kadang kan kita malas juga lah untuk update itu kan perlu effort juga. Nah dengan kita ngobrol langsung, kita ketemu, kita bisa banyak dapat informasi lah dari situ. Nah terus yang kedua, kita juga harus memperhatikan dari sisi tadi ya, dia bilang tiba-tiba saya harus nambah rak, tiba-tiba saya harus nambah pakan saya gitu. Karena ya biaya rak juga nggak murah, sorry. Tapi memang kalau mau punya banyak ular, rak itu kalau saya rekomendasi yang pertama lah harus punya rak itu gitu. Kalau cuma punya 1-2 oke lah, bisa di kontainer box, ditaruh di lantai juga it's okay. Tapi kalau banyak, rak itu keharusan. Nah, rak itu kan nggak murah juga. Nah tiba-tiba saya harus nambah rak, belum space-nya juga harus kita sediakan. Pakan juga seperti itu. Jadi kita harus berpikir juga kalau kita mau istilahnya kalau mau sedikit serius di ball python, kan memang jumlahnya juga nggak bisa 1-2 gitu, memang harus banyak gitu. Nah banyaknya ini yang tahu batasannya ya kita sendiri gitu. Kalau di Smart Reptiles ya saya ada berapa ya, mungkin ada untuk raknya ya, space rak dan tube-nya mungkin saya ada 100 space di sini, tapi itu pun nggak keisi semua. Yang box LG saya juga dari kapasitas berarti 1632 mungkin baru keisi 20. Kenapa? Karena juga saya harus menyediakan tempat dari yang asalnya baby jadi juve jadi adult, itu juga harus dipikirkan. Jadi itu berpengaruh terhadap jumlah yang sanggup kita pelihara. Orangnya juga kalau misalkan masih meliharanya sendirian nih, saya juga harus mengatur nih waktu saya yang tersedia untuk melihara ular ada berapa lama, berarti cuma berapa banyak ular nih yang bisa saya keep. Atau kalau misalkan teman-teman bisa nge-hire orang dan bisa percaya orang itu dalam memelihara ular, bisa lebih banyak lagi. Kalau di Smart Reptile sejauh ini ya mungkin ular yang saya punya baru sekitar 40-an di sini. Itu karena saya sesuaikan dengan kemampuan saya dalam memelihara. Selain waktu, selain space dan rak, kita juga harus memperhatikan kebutuhan pakan. Kalau di Smart Reptiles dengan 40 itu ya kurang lebihnya setiap minggu itu saya mengeluarkan uang kurang lebih 500.000 hanya untuk tikus. Jadi sebulan 2 juta, setahun 24 juta. Nah itu adalah biaya pasti yang akan keluar, karena ular kita kan nggak mungkin nggak dikasih makan. Teman-teman harus lihat itu juga gitu. Sedangkan kalau penjualannya ball python kan dia bertelur setahun sekali. Jadi otomatis sebenarnya mirip sama kayak orang jualan kambing di kurban sebenarnya. Jadi jualannya pada saat itu aja, pada saat panen lah gitu.
Nah, ular itu walaupun ya berbeda-beda, ada yang nelornya di bulan apa, di bulan apa, di bulan apa, tapi rata-rata kan di akhir tahun. Nah, bisa dirangkum menjadi satu season clutch gitu. Nah, kita otomatis bisa dapat uangnya ya pada saat itu aja. Itu juga kalau ularnya kejual. Sedangkan yang namanya pakan itu sepanjang tahun itu ada. Nah, otomatis uangnya harus kita sediakan di awal lah. Ya, kalau Smart Reptile kan menyisihkan dari penghasilan utama untuk beli tikusnya. Nah, dengan ular sebanyak ini, saya di range 500.000 per minggu itu masih oke lah gitu. Jadi ketika nanti misalkan saya beli ular, pasti ada yang harus dilepaskan. Kemarin contohnya saya beli red stripe clown. Pada akhirnya clown proven saya lepas. Padahal kalau ada aja yang bilang, wah sayang tuh clown dilepas mah, mending sekarang dikawin dulu 1 tahun lagi, satu season lagi, habis itu baru dilepas. Ya cuma saya harus mempertimbangkan juga kemampuan itu tadi. Selama di keep ya saya harus kasih makan, saya harus kasih rak, saya harus kasih space, itu juga yang harus diperhatikan. Jangan sampai kita istilahnya, wah beli, wah ini bagus beli, wah mumpung murah beli, tiba-tiba ular kita banyak aja di sini. Tiap minggu nggak kerasa, loh kenapa dulu saya perasaan beli tikus cuma 200.000, sekarang kok jadi 1 juta misalkan gitu ya. Itu juga harus jadi pertimbangan. Jadi jangan sampai teman-temannya terjebak lah istilahnya gitu. Terus kalau ngomongin pakan, kalau ngomongin rak, katakanlah ya, saya punya 100 pastel dan 100 monsoon misalnya ekstremnya ya, pakannya sama gitu. Nah, jadi teman-teman harus, ya tergantung strategi teman-teman ya. Tapi itu juga harus dilihat gitu. Jangan sampai saya punya uang misalnya nih 20 juta, daripada saya beli satu ular harganya 20 juta langsung, wah itu agak kayaknya masih terlalu berat gitu. Akhirnya beli yang sejuta nggak kerasa nih, sejuta 20 ekor. Padahal sebenarnya ya 20 juta juga. Pada saat keberjalanannya biaya tikusnya pasti jauh lebih tinggi yang itu. Biaya untuk kebutuhan rakyat dan sebagainya juga lebih tinggi. Jadi itu juga harus dipertimbangkan. Kalau saran dari Smart Reptile saya di ball python, di ular yang benar-benar morphnya itu ada terus, combo barunya itu ada terus. Jangan sungkan untuk upgrade sebenarnya. Lebih baik ke kualitas ketimbang kuantitas. Tapi kembali ke project teman-teman, itu apa gitu. Jadi jangan takut untuk beli ular yang sedikit lebih mahal, gitu ya, kalau ada budgetnya ya, daripada beli yang kita ngerasanya aman, ularnya cuma harganya 2 juta, cuma 2 juta, tapi kita belinya 10 ekor ya sama 20 juta juga gitu. Kita harus mengefisiensikan juga dari sisi jumlah, karena itu ngaruh ke waktu yang kita keluarkan, tenaga yang kita keluarkan, dan biaya yang kita keluarkan. Jadi ya kalau saya lihat dari video itu intinya ya tadi terakhir juga dia cerita, dia itu orang marketing, dia pernah jual semuanya, mulai dari kayak dia tuh bilangnya kawat tembaga atau apalah ya gitu, terus jual makanan, jual apa, tapi kok dia nggak bisa ngejual ular yang dia breed, padahal itu hobinya dia gitu. Sedangkan barang-barang yang bisa dibilang itu bukan hobinya dia ya, dia bisa ngejual yang jadi pekerjaannya dia sebagai sales, tapi kok ini yang hobi dia nggak bisa. Setelah dia telaah ya, brandingnya dia kurang pada saat itu, orang-orang nggak kenal dia gitu. Dia jualan, main post aja di sosial media dia, pembeli juga akan mikir, lah kalau beli morph ini mah di sini juga ada keunggulan dia tidak bisa menunjukkan apa sih perbedaan. Misalkan ya kalau ambil contoh ini, saya beli clown di Smart Reptiles atau clown di DSR misalkan, orang-orang pasti akan lebih milih clown di DSR karena lebih terpercaya. Smart Reptiles siapa sih, belum banyak yang tahu. Nah, itu juga perlu jadi catatan buat kita. Jadi gimana dalam memelihara ball python itu nggak bisa kita cuman breeding. Bahkan dia bilang ya, breeding itu adalah part yang paling mudah dari tanda kutip bisnis ball python gitu. Dia yang bilang ya, ketika ada yang bilang ke saya berhasil nih ngebreed ini, ya kamu sudah menyelesaikan
episode paling mudah dalam bisnis reptile. Yang sulit yaitu dalam menjualnya. Gimana cara kita branding diri kita. Jadi perlu diingat, apapun yang kita lakukan itu ngaruh ke branding buyer yang dilihat oleh buyer ke kita. Jadi harus take a note juga nih kita nih, jangan keasikan breeding aja, tapi brandingnya tidak dikembangkan lah gitu. Nah, Small Reptiles di posisi ini belum bisa cerita banyak karena kita juga belum jadi breeder yang besar. Tapi pada intinya saya kasih itu aja lah gitu. Jadi itu isunya itu adalah dari video yang saya tonton tadi, itu yang bisa kita ambil solusinya. Yuk kita cari bareng-bareng masing-masing lah ya gitu. Jadi yang pertama tadi ya dia bilang market research lah. Kalau saya konversi ke kondisi kita di sini, harus berteman lah dengan para breeder, mulai dari yang satu kota dengan teman-teman. Jangan sungkan minta main ke farmnya. Tapi ya kalau dia yang nggak bersedia ya jangan maksa gitu ya. Wah itu kata Small Reptile kan kita harus gini nih. Setiap breeder berbeda. Kadang ya saya juga kalau pas lagi nggak pengen ketemu orang gitu ya, mungkin akan saya bilang wah nanti aja, lain kali aja gitu. Tapi kalau pas lagi kitanya juga free, kitanya juga nyaman untuk diskusi, nggak apa-apa, kita datang aja. Itu yang pertama. Jadi kita harus banyak berteman nih dengan breeder-breeder di sini, baik yang satu kota. Kalau satu kota enak ya, bisa datang langsung. Kalau yang luar kota ya dengan chat, dengan grup, dengan di Facebook, di Instagram gitu. Terus yang kedua ya kita juga harus lihat kemampuan kita, jumlahnya, space-nya, waktu kita, ya space yang ada di rumah, bisa berapa banyak ular, bisa berapa rak yang kita pasang di rumah, waktunya kita seberapa lama kita bisa mengurus ball python itu. Jangan sampai ngurus ular aja terus keluarga dan pekerjaan utama terganggu. Waktu, tenaga, terus ya budget kita buat pakan juga berapa, itu juga berpengaruh. Oh iya sorry, tadi kelewat, pakan itu bukan cuma budget tapi ketersediaannya juga. Teman-teman harus memastikan supply itu selalu ada gitu. Jadi ada supplier rate atau ASF yang teman-teman punya, dan tanya juga ke dia, misalkan saya 100 red per minggu bisa nggak gitu. Kalau nggak ada ya pasti teman-teman akan kelimpungan lah gitu nanti dalam ini. Jadi tadi pakan ya, budget dan ketersediaan. Sama yang keempat, brand teman-teman gitu. Jadi biar ketika sama nih jualannya, saya jual Spontos Clown, itu juga Spontos Clown, kenapa buyer lebih memilih beli ke teman-teman dalam misalkan ke Small Reptiles gitu ya. Nah itu juga yang harus dipikirkan bersama-sama. Saya nggak akan ngajarin lah caranya begini karena Small Reptiles juga belum sampai di tahap itu. Oke teman-teman, kalau teman-teman ada ide atau apa boleh di komen juga. Jangan lupa di subscribe juga channelnya ini, jadi biar channel Small Reptiles juga semakin besar mudah-mudahan ya, itu harapannya. Gitu aja buat diskusi ngalor ngidul kali inilah ya. Jadi saya baru pagi tadi nonton video itu, kok kayaknya menarik buat dibahas. Buat teman-teman yang mau nonton video aslinya, nanti saya simpen di caption video ini ya. Oke itu aja buat video kali ini, terima kasih.